nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2004-2081 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan kode sesi 2021-2042-0132 dan dengan dosen pengampu Yulia Hanuselina SIP MAP. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pengolahan transaksi atau TPS dan otomasi perkantoran atau OA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. 1. Pengertian sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System yang disingkat menjadi TPS adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada sebuah organisasi. Sistem ini akan menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Yang kedua, tujuan dan fungsi sistem pengolahan transaksi. Tujuan utama dari sistem pengolahan transaksi ini ialah untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Sedangkan fungsi dari diimplementasikannya sistem pengolahan transaksi ini yaitu untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Ada 4 tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi ini, yaitu sebagai berikut. A. Pengumpulan data. Setiap organisasi yang menyediakan jasa atau produk memerlukan sistem untuk mengumpulkan data yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. B. Manipulasi data. Data yang telah dikumpulkan tersebut akan diproses dan diolah terlebih dahulu, sehingga manipulasi data memiliki beberapa tugas, yaitu klasifikasi, sortir, penghitungan, dan pengiktisaran. C. Penyimpanan data. Data transaksi harus dipelihara dan dijaga sehingga selalu siap jika akan digunakan oleh pengguna dalam waktu-waktu tertentu. Yang D. Penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. 4. Karakteristik sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. A. Volume data yang diproses relatif sangat besar. B. Kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. C. Kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. D. Sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. E. Pengolahan data biasanya dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. F. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. G. Masukan dan keluaran terstruktur, data diformat menurut suatu standar. H. Komputasi tidak terlalu rumit. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu otomasi perkantoran atau OA. Pertama, pengertian otomasi perkantoran atau OA. Otomasi perkantoran atau OA adalah sebuah sistem informasi baik itu informal maupun formal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang ada di dalam atau di luar perusahaan guna untuk meningkatkan produktivitas. 2. Manfaat otomasi perkantoran atau OA. Otomasi perkantoran memiliki beberapa manfaat, yaitu A. Menyelesaikan pekerjaan kantor lebih cepat. B. Mengurangi kebutuhan staf. C. Hanya memerlukan sedikit tempat menyimpan data. D. Data yang disimpan dapat diorganisir dengan baik dan lain sebagainya. 3. Tujuan otomasi perkantoran atau OA. Pengotomasian perkantoran
memiliki beberapa tujuan, yaitu A. Penggabungan penerapan teknologi, B. Memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan kantor, C. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, dan memberikan kemampuan kepada manajemen untuk memecahkan masalah perkantorannya sendiri. E. Memberikan data akurat sehingga memudahkan manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.